Dulu pemulung, anak yatim ini kini menjadi pengusaha sukses berkat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak yatim bernama Ilham yang tumbuh besar di jalanan kota Surabaya, menjalani hidup sebagai pemulung demi bertahan hidup. Meski hidup penuh kesulitan, ia tidak pernah menyerah dan selalu percaya bahwa doa ibunya yang telah tiada akan membawanya menuju kehidupan yang lebih baik. Berkat ketekunan dan keyakinannya, ia akhirnya berhasil menjadi pengusaha sukses dan membantu banyak orang yang mengalami nasib serupa dengannya. Setelah kepergian ibunya, Ilham yang baru berusia 10 tahun harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak punya siapa-siapa, tidak ada sanak saudara yang bisa ia andalkan. Rumah kontrakan yang dulu ia tinggali bersama ibunya harus ditinggalkan karena ia tidak mampu membayar sewa. Malam pertama tanpa ibunya, Ilham tidur di emperan toko dengan perut kosong. Tangisnya sudah kering, hanya rasa dingin dan sepi yang ia rasakan. Keesokan paginya, ia terbangun oleh suara langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang. Ia harus bertahan, ia harus mencari cara untuk bisa makan. Tanpa arah dan tujuan, Ilham berjalan menyusuri gang-gang kecil di sekitar kota Surabaya. Di satu sudut jalan, ia melihat seorang bapak tua sedang mengais sampah, memisahkan botol plastik dari tumpukan lainnya. Ilham mendekatinya dengan rasa penasaran. "Pak, ini buat apa?" tanyanya polos. Bapak tua itu menoleh dan tersenyum kecil. "Ini buat dijual, Nak. Lumayan buat beli makan." Ilham mengangguk pelan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai membantu mengumpulkan botol plastik dan kardus bekas. Itu adalah hari pertama Ilham menjadi pemulung. Dari pagi hingga sore, ia berkeliling mencari barang bekas yang bisa dijual ke pengepul. Awalnya, ia hanya bisa mengumpulkan sedikit karena belum tahu tempat yang tepat. Namun, dengan waktu, ia mulai paham di mana ia bisa menemukan lebih banyak barang, seperti di pasar, dekat warung makan, atau di tempat pembuangan sampah. Setiap hari, ia berjalan berkilo-kilometer dengan kantong plastik besar di punggungnya. Tangannya yang kecil sering terluka karena terkena pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Setiap malam, sebelum tidur di trotoar atau di bawah jembatan, ia selalu berdoa. "Ya Allah, kuatkan aku. Beri aku jalan agar aku bisa bertahan." Menjadi pemulung bukan hanya sulit secara fisik, tapi juga menyakitkan secara mental. Banyak orang memandangnya sebelah mata, bahkan mengusirnya. Suatu hari, saat ia sedang memungut botol plastik di dekat sebuah warung makan, seorang ibu pemilik warung melihatnya dengan tatapan tajam. "Hei, jangan ngacak-ngacak sampah di sini. Pergi sana, nanti bikin kotor," bentaknya. Ilham hanya bisa menunduk dan meminta maaf, lalu pergi dengan langkah gontai. Perutnya keroncongan, tetapi ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Saat melewati tempat sampah, ia melihat sebungkus nasi yang belum habis, hanya lauknya yang sudah dimakan. Dengan perasaan ragu dan malu, ia mengambilnya. Namun, sebelum ia sempat memakannya, seorang anak sebayanya datang dan menatapnya dengan iba. "Kak, ini buat kakak." Anak itu memberikan sebungkus nasi yang masih utuh. Ilham terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia menerima nasi itu dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak." Malam itu, ia makan dengan air mata menetes di pipinya. Ketika malam tiba, Ilham harus mencari tempat tidur yang aman. Kadang ia tidur di emperan toko, kadang di bawah jembatan. Pernah suatu malam, hujan turun deras dan ia menggigil kedinginan. Pakaiannya basah, tubuhnya lemah, tetapi ia tetap bertahan.
Di saat-saat sulit seperti itu, ia selalu teringat kata-kata ibunya sebelum meninggal. Jangan pernah berhenti berdoa, nak. Tuhan pasti punya rencana untukmu. Itulah yang membuatnya terus bertahan. Ia yakin, suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Hari itu, Ilham berkeliling seperti biasa, mencari barang bekas yang bisa dijual. Matahari terik menyengat kulitnya, dan kakinya sudah terasa lemas karena berjalan sejak pagi. Saat melewati sebuah warung makan di pinggiran kota Surabaya, aroma masakan yang menggoda membuat perutnya berbunyi. Ia berdiri sejenak di depan warung itu, menelan ludah sambil melihat orang-orang menikmati makanan hangat di dalam. Pemilik warung, seorang pria bernama Pak Hadi, memperhatikannya dari dalam. Ilham sudah sering terlihat di sekitar tempat itu, mengais sampah di belakang warung atau sekadar duduk di trotoar dengan wajah kelelahan. Pak Hadi keluar dan mendekatinya. "Kamu lapar, nak?" tanyanya lembut. Ilham kaget dan sedikit gugup. Ia hanya mengangguk pelan, tak berani menatap wajah Pak Hadi. "Masuk dulu, ayo makan." Mata Ilham berbinar, tapi ia ragu. "Tapi, Pak, saya nggak punya uang." Pak Hadi tersenyum. "Nggak apa-apa, anggap saja ini rezeki." Dengan hati-hati, Ilham melangkah masuk dan duduk di sudut warung. Beberapa pengunjung melihatnya, ada yang kasihan, ada pula yang heran. Tapi ia tak peduli. Saat sepiring nasi hangat dengan ayam goreng dan sayur dihidangkan di depannya, air matanya hampir menetes. Sudah lama sekali ia tidak makan makanan seenak ini. "Pelan-pelan makannya, nak," kata Pak Hadi sambil duduk di sampingnya. Ilham mengangguk dan mulai makan dengan penuh rasa syukur. Setelah selesai makan, Ilham berdiri dan membungkukkan badan dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa." Pak Hadi tersenyum. "Kalau kamu memang mau berterima kasih, bagaimana kalau kamu bantu cuci piring di sini? Nanti saya kasih uang jajan, daripada kamu keliling di jalanan terus." Ilham terkejut. Tawaran ini seperti angin segar di tengah hidupnya yang penuh kesulitan. Ia mengangguk cepat. "Saya mau, Pak. Saya mau kerja." Sejak hari itu, Ilham resmi bekerja di warung makan Pak Hadi. Ia mulai dari mencuci piring, membersihkan meja, hingga membantu di dapur. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia melakukannya dengan penuh semangat. Pak Hadi dan istrinya, Bu Siti, mulai menyayangi Ilham seperti anak sendiri. Mereka sering memberinya makanan tambahan dan sesekali memberinya uang lebih untuk ditabung. Di sela-sela pekerjaannya, Ilham mulai memperhatikan bagaimana Pak Hadi menjalankan warung makannya. Ia melihat bagaimana bahan-bahan disiapkan, cara melayani pelanggan, hingga bagaimana Pak Hadi mengelola keuangan. Kadang-kadang, Ilham bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Pak, kenapa warung ini selalu ramai? Apa rahasianya?" Pak Hadi tertawa kecil. "Gak ada rahasia, nak. Yang penting jujur, kasih pelayanan yang baik, dan masakan harus enak." Ilham mengangguk. Dalam hatinya, ia mulai bermimpi, mungkin suatu hari nanti, ia juga bisa memiliki usahanya sendiri. Beberapa tahun berlalu, Ilham tumbuh menjadi remaja yang lebih kuat dan percaya diri. Ia sudah banyak belajar dari Pak Hadi, dan diam-diam ia mulai menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Hadi. "Pak, saya mau coba jualan sendiri. Boleh saya belajar cara bikin gorengan dari Bu Siti?" Pak Hadi terkejut, tetapi juga bangga. "Tentu boleh, nak. Saya malah senang kalau kamu mau maju."
Ilham mulai belajar membuat gorengan dari Bu Siti. Ia mencatat setiap resep, mencoba sendiri, dan berlatih berulang kali. Setelah merasa cukup percaya diri, ia membeli bahan-bahan dari tabungannya yang sedikit. Dengan modal sebuah wajan bekas dan kompor kecil, ia mulai berjualan gorengan di pinggir jalan. Hari pertama berjualan adalah ujian besar. Banyak orang yang hanya lewat tanpa membeli. Namun, Ilham tidak menyerah. Dengan senyum ramah, ia menawarkan gorengannya kepada setiap orang yang lewat. Pelan tapi pasti, dagangannya mulai laku. Ia merasa senang, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendapatkan uang dari usaha sendiri. Namun, tantangan besar belum selesai, dan ujian yang lebih berat segera datang. Ilham merasa senang karena akhirnya bisa berjualan gorengan sendiri. Setiap sore, ia mendorong gerobak kecilnya ke pinggir jalan dekat pasar dan mulai menggoreng tahu isi, tempe goreng, dan pisang goreng. Harumnya menguar ke udara, mengundang orang-orang untuk mampir. Awalnya, dagangannya tidak terlalu laku. Banyak orang yang hanya melihat-lihat tanpa membeli. Ada juga yang lebih memilih beli dari pedagang yang sudah lebih dulu berjualan di sana. Namun, Ilham tidak menyerah. Dengan ramah, ia selalu menyapa setiap orang yang lewat. "Silakan, Bu. Gorengan masih panas, renyah, dan enak." Perlahan, orang-orang mulai mencoba dagangannya. Beberapa pelanggan mulai datang kembali karena gorengan Ilham memang enak dan harganya terjangkau. Tapi perjalanan ini tidak selalu mulus. Gerobaknya ditabrak, kehilangan modal. Suatu sore, ketika dagangannya mulai laris, sebuah kejadian yang tidak disangka terjadi. Seorang pengendara motor yang melaju kencang tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak gerobak Ilham. Brak! Gerobaknya terbalik. Minyak panas tumpah ke tanah, dan gorengan yang sudah matang berserakan di jalan. Orang-orang di sekitar kaget dan berlari mendekat. Ilham terduduk di trotoar, melihat dagangannya hancur berantakan. Pengendara motor itu hanya minta maaf dengan terburu-buru sebelum pergi. Ilham tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur. Tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit kini habis dalam sekejap. Seorang ibu pelanggan tetapnya mendekatinya dan menepuk pundaknya. "Sabar ya, Le. Rezeki itu pasti datang lagi." Ilham mengangguk pelan, tapi matanya mulai basah. Malam itu, ia pulang dengan tangan kosong dan hati yang penuh kesedihan. Hampir menyerah, tapi doa menguatkannya. Malam itu, Ilham duduk termenung di sudut warung Pak Hadi. Ia merasa putus asa. Ia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja cobaan datang. Apa aku memang ditakdirkan untuk hidup susah, pikirnya. Namun, tiba-tiba ia teringat kata-kata ibunya. Jangan pernah berhenti berdoa, nak. Tuhan pasti punya rencana untukmu. Ia menarik napas panjang. Tidak. Ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa uang yang ada, ia mulai berpikir untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia tidak bisa membeli gerobak baru, tapi mungkin ada cara lain untuk tetap berjualan. Ilham teringat bahwa beberapa pelanggan pernah menanyakan apakah ia bisa mengantarkan gorengan ke rumah mereka. Ide itu terlintas di kepalanya. Keesokan harinya, ia mendatangi pasar untuk membeli bahan-bahan dengan uang yang tersisa. Ia meminjam dapur kecil di rumah seorang teman yang kasihan padanya dan mulai menggoreng lagi. Tapi kali ini, ia tidak menjual di pinggir jalan. Sebagai gantinya, ia mulai menawarkan gorengannya melalui WhatsApp dan media sosial.
Ia menghubungi pelanggan lama dan menawarkan gorengan yang bisa dipesan dan diantar langsung ke rumah mereka. Awalnya, tidak banyak yang memesan. Tapi satu persatu pelanggan mulai mencoba, dan mereka menyukainya. Mereka bahkan mulai merekomendasikan gorengan Ilham ke teman-teman mereka. Beberapa minggu kemudian, pesanan semakin banyak. Ia mulai kebingungan karena tidak bisa mengantarkan semuanya sendiri. Tapi masalah ini justru menjadi pertanda baik, usahanya mulai berkembang. Ilham tersenyum. Mungkin ini jalanku. Mungkin ini rencana Tuhan untukku. Namun, ini baru awal dari perjalanan besar Ilham menuju kesuksesan. Setelah memutuskan untuk berjualan secara online, Ilham semakin serius mengembangkan bisnisnya. Awalnya, ia hanya mengandalkan pesan dari pelanggan tetap yang pernah membeli gorengannya di pinggir jalan. Namun, ia menyadari bahwa jika ingin berkembang, ia harus menjangkau lebih banyak orang. Ilham mulai memanfaatkan media sosial. Dengan ponsel bekas yang ia beli dari tabungan kecilnya, ia mengambil foto dan video sederhana tentang proses pembuatan gorengannya. Ia mengunggahnya ke Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Awalnya, tidak banyak yang merespons, tetapi Ilham tetap konsisten. Setiap pagi, ia akan memposting menu hari itu dan menawarkan diskon untuk pembelian pertama. Perlahan, jumlah pesanan mulai meningkat. Orang-orang mulai percaya bahwa gorengan Ilham memang berkualitas, dibuat dengan bahan segar, dan selalu diantar tepat waktu. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru. Ia harus mengatur waktu dengan lebih baik, agar bisa memenuhi semua pesanan tanpa membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Kadang-kadang, ia harus bekerja hingga larut malam untuk memastikan semua bahan siap untuk esok hari. Suatu sore, saat mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan, Ilham melewati sebuah gang kecil di Surabaya. Ia melihat beberapa anak jalanan yang sedang duduk di trotoar, mengais sisa makanan dari tempat sampah. Pemandangan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu. Tanpa ragu, ia mendekati mereka dan bertanya, "Kalian mau kerja?" Anak-anak itu menatapnya dengan heran. "Kerja apa, Kak?" tanya salah satu dari mereka. "Bantu aku bikin gorengan. Aku bayar kalian, dan kalian juga bisa makan tiap hari." Mata mereka berbinar. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang peduli dengan nasib mereka. Sejak hari itu, Ilham mulai merekrut beberapa anak jalanan untuk membantunya memasak dan mengantarkan pesanan. Mereka bekerja bersama di dapur kecil yang Ilham sewa dari tabungan keuntungannya. Walau sederhana, mereka semua bekerja dengan penuh semangat. Ilham tidak hanya mengajarkan mereka cara menggoreng, tetapi juga bagaimana mengelola pesanan, menjaga kebersihan, dan melayani pelanggan dengan baik. "Dulu aku seperti kalian," kata Ilham pada mereka. "Tapi aku percaya, kalau kita mau berusaha dan terus berdoa, hidup kita bisa berubah." Anak-anak itu terdiam, lalu mengangguk penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, usaha gorengan Ilham semakin berkembang. Dari hanya melayani pesanan kecil, kini ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara perkantoran, sekolah, dan berbagai event. Bahkan, beberapa pelanggan meminta agar ia menyediakan varian baru seperti tahu bakso, risoles, dan pastel. Dengan banyaknya pesanan, Ilham menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan peralatan seadanya. Ia membutuhkan peralatan yang lebih baik, dapur yang lebih luas, dan sistem kerja yang lebih teratur. Suatu hari, seorang pelanggan yang juga seorang pengusaha melihat potensi dalam usaha Ilham. Ia menawarkan bantuan berupa modal tambahan agar Ilham bisa membeli peralatan yang lebih modern dan memperluas kapasitas produksi.
Ilham sangat bersyukur atas kesempatan ini. Dengan tambahan modal, ia akhirnya bisa menyewa tempat yang lebih besar dan membeli mesin penggorengan yang lebih efisien. Ia juga mulai menggaji karyawannya dengan lebih layak dan memberikan pelatihan agar mereka bisa bekerja lebih profesional. Setelah bertahun-tahun berjuang dari nol, Ilham akhirnya berhasil membuka warung gorengan sendiri. Warung kecil yang dulu hanya ada dalam impiannya kini menjadi kenyataan. Ia menamai warungnya, Gorengan Doa Ibu, sebagai bentuk penghormatan kepada ibunya yang selalu mendoakannya sebelum meninggal. Pembukaan warung ini menjadi momen yang sangat emosional bagi Ilham. Ia mengundang semua orang yang pernah membantunya, termasuk Pak Hadi dan Bu Siti yang dulu memberinya pekerjaan pertama di warung mereka. Saat ia berdiri di depan warungnya, air matanya hampir menetes. Ia teringat hari-hari sulit ketika ia harus tidur di trotoar dan mengais makanan dari tempat sampah. Kini, ia tidak hanya memiliki bisnis sendiri, tetapi juga bisa membantu orang lain yang dulu mengalami nasib yang sama dengannya. Warungnya semakin hari semakin ramai. Orang-orang tidak hanya datang karena gorengannya yang enak, tetapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Bahkan, beberapa media lokal mulai meliput kisah perjuangannya. Suatu hari, sebuah stasiun TV lokal datang untuk meliput kisahnya. Saat diwawancarai, Ilham hanya tersenyum dan berkata, "Saya dulu pemulung. Saya tahu rasanya lapar, tahu rasanya dihina. Tapi saya juga tahu bahwa hidup bisa berubah kalau kita tidak menyerah. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang semua orang yang masih berjuang di luar sana. Saya ingin menunjukkan bahwa kita semua bisa bangkit, asalkan kita punya tekad dan doa yang kuat." Wawancara itu viral di media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Ilham dan mulai mendukung bisnisnya. Bahkan, ada beberapa investor yang tertarik untuk bekerja sama agar bisnis Ilham bisa berkembang lebih besar lagi. Ilham tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sedrastis ini. Dari seorang anak yatim pemulung yang tidur di jalanan, kini ia menjadi seorang pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah darinya, kerendahan hati. Ia selalu mengingat asal-usulnya dan tidak pernah melupakan orang-orang yang telah membantunya di masa sulit. Ilham merasa bahwa kesuksesannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin lebih banyak membantu anak-anak yatim dan pemulung muda agar mereka juga bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Ia mulai membuka pelatihan gratis untuk anak-anak jalanan yang ingin belajar berwirausaha. Ia mengajarkan mereka cara memasak, mengelola keuangan, dan membangun usaha kecil mereka sendiri. Banyak dari mereka yang berhasil mengikuti jejak Ilham dan memulai bisnis kecil-kecilan. Kini, Ilham bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seorang mentor dan inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbagi kisahnya di berbagai acara motivasi, memberi semangat kepada mereka yang masih berjuang. Bahkan, ia mulai merintis sebuah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan anak-anak jalanan dan yatim piatu. Yayasan ini memberikan pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, dan modal usaha bagi mereka yang ingin mandiri. Setiap kali ia melihat papan nama warungnya, ia selalu tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Ibu. Doamu selalu bersamaku." Kini, ia bercita-cita untuk memperluas warungnya menjadi sebuah restoran sederhana, di mana setiap anak yatim dan duafa bisa makan gratis setiap hari. Ia percaya, semakin banyak ia berbagi, semakin besar rezeki yang akan datang kepadanya. Dan yang terpenting, ia ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang mengalami kelaparan dan kesepian seperti yang pernah ia rasakan dahulu. Semoga cerita ini menambah pengetahuan,
inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.